Kejadian 1 ayat 27. Per laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Berarti gambar Allah itu ada dua, laki-laki dan perempuan. Siapa yang Di situ perempuan? yang laki-laki dan perempuan itu Allah atau manusia? Saya tanya tuh di situ. Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Berarti yang laki-laki dan perempuan kan manusia, betul? Betul. Laki-laki dan perempuan ini desainnya diambil dari wajahnya Tuhan. Betul apa betul? Diciptakan Ya udah, menurut rupa dan gambar Allah. Iya, berarti kan rupa dan gambar Allah itu laki-laki dan perempuan. Berarti Tuhan itu manusia. Tuhan itu bukan manusia, tapi gambarnya. Kan memang kau bilang tadi Tuhan menciptakan manusia segambar dan rupa Allah. Kau bilang tadi Tuhan itu punya kelamin karena diciptakan seperti manusia. Berarti Tuhan itu manusia. Tuhan itu bukan manusia, tapi gambar manusia itu gambar Tuhan. Paham gak sih? Oke, gambar manusia, gambar Tuhan. Tuhan itu roh atau bentuknya manusia? Tuhan itu kalau kamu baca Yeskil Jangan kemana-mana. Tuhan itu roh atau bentuk manusia? Bentuk manusia dan roh dua-duanya sama. Emang bentuk suka-suka aja kom. Ini nakal pendeta, nabi palsu. Kau penyembah Kok ada lah yang menerima kau. Ini menerima kau ini bukan meyakinkan kau di seorang nabi, tapi ini mengejek kau ini. Kamu sadar nggak bahwa kamu diejek di sini? Sekarang kan begini, yang namanya mereka masih muslim tentu masih ada unsur penyangkalan. Mereka itu masih tinggal sisa 30%. Unsur mengejek ada, tetapi kenapa mereka bisa menerima? Mereka juga berarti kan sudah tahu kekuatan saya. Bahwa kekuatan saya apa yang ada pada dirimu? Kan Uniripa bilang, saya tidak mampu melawan Luga. Jakir Naik pun nggak akan mampu melawan Luga. Saya minta maaf. Iya, melawan kebotolan kebodohanmu. Bagus. Tidak pernah ngomong. Bentar, bagus kita menghindar orang yang bodoh itu. Karena kita ini apa ya, menjadi Kau aja sebentar. Jadi cincang kok. Kau jadi cincang. Bentar, Luga, bentar dulu. Kita doa dulu, Luga. Bentar, sabar. Pio, silakan bawa doa kerahiman. Aduh, dipaksa lagi nyembah iblis. Kalau kau kabur kau ya udah, berarti kau nggak mengakui kerahiman Tuhan ya. Ya udah kau. Pio. Yang undang. Iya, saya undang bentar aja 1 menit berdoa. Oke, Pio, bawa dulu doa kerahiman. Pio, ada nggak? Ada bukunya. Oke, silakan Pio. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Yesus, Engkau telah wafat namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa. Dan terbukalah lautan kerahiman bagi seluruh dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami. Naungilah segenap dan curahkanlah dirimu pada kami. Oh darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman kami. Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya, silakan Luga. Silakan. Saya akan kasih. Ya, sekarang saya tanya dulu. Saya tanya dulu. Allah Bapa itu laki-laki apa perempuan? Allah Bapa itu laki-laki apa perempuan? Secara fungsi kata, secara gender, bukan dia
berarti berjenis kelamin laki-laki. Fungsi kata itu menunjukkan gendernya maskulin. Jadi intinya Bapak itu laki-laki apa perempuan? Jawab aja langsung. Kamu bilang berjenis kelamin enggak? Allah itu, Bapak itu berjenis kelamin atau tidak? Itu aja dulu, biar saya jawab. Iya, betul. Nah, Allah tidak berjenis kelamin. Oke, berarti Allah Bapak bukan laki-laki ya. Tidak berjenis kelamin. Jadi enggak ngerti. Oke. Oke, udah bisa bisa ya. Oke, silakan. Wajah Bapak itu cowok bukan? Wajah cowok. Loh. Wajah Allah itu tidak manusia. Dia keberadaannya adalah roh. Jadi nggak ada wajah. Tidak ada wajah. Roh. Kenapa ketawa? Di mana Allah itu berwajah? Coba saya tanya dulu. Kalau roh itu berwajah atau tidak? Saya tanya. Oke, saya bacain ya. Coba. Roh itu berwajah atau tidak? Punya. Emang kau di wajah roh berwajah. Aduh. Kenapa gabling ya? Ketika kamu nanti ke sorga, lalu kamu menghadap Tuhan, lalu kata Tuhan, mana wajah si tolong ini kok nggak kelihatan? Di mana roh itu berwajah? Coba. Di mana? Ketika kamu ke sorga dalam bentuk roh atau dalam bentuk fisik? Ketika kamu ke sorga. Saya bentuk fisik, bentuk fisik. Iya, tubuh kebangkitan atau tubuh kemuliaan. Oh, jadi ketika kamu meninggal, lalu roh kamu misalnya pergilah ke alam goib atau ke surga, itu kamu bentuk roh atau bentuk fisik ketika kamu meninggal? Saya bilang tadi, kita bentuk fisik ini bentuk seperti kita. Iya, ini yang dapat mati. Sebentar, Duga, jangan. Bentar, Duga, dengarkan saya. Jangan kayak anak TK kamu menyimak ya. Oke, kita nanti ke surga dengan tubuh kebangkitan atau tubuh surgawi. Kita memakai tubuh kita ini seperti ini, tetapi sudah diubah dalam tubuh kemuliaannya. Jadi nanti di surga itu kita kekal ya. Tidak dapat mati, tidak dapat rusak ya, tidak sakit gigi, tidak bisa lapar. Nah, itu dia tubuh surgawi atau tubuh kemuliaan. Nah, oke, sudah terjawab. Apakah kita mempunyai tubuh fisik nanti di surga? Bisa. Ketika kamu ke surga, kamu kan punya tubuh fisik, betul kan? Nah, lalu kamu menghadap Tuhan. Nah, Tuhan itu di surga nggak ada bentuknya. Terus kamu mau ketemu siapa? Oke, ya ketemu Yesus. Ketemu Yesus dengan tubuh kemuliaannya. Yesus kan duduk di sebelah kanan Bapak. Lalu bentuk Bapak yang di sampingnya Yesus ini seperti apa bentuknya? Bapak tidak berbentuk. Di mana Bapak punya bentuk? Coba saya tanya dulu. Di mana Bapak pernah inkarnasi punya bentuk? Saya bacain ya, biar si manusia Ucap ini ngerti. Wahyu pasal 4 kita buka. Wahyu pasal 4 saya bacain ya. Akan. Wahyu pasal 4 saya bacakan buat kita semuanya. Segera aku dikuasai oleh roh, dan lihatlah sebuah tahta terdiri di sorga, dan di tahta itu duduk seorang, dan dia yang duduk di atas tahta itu nampaknya seperti permata yaspis. Nah, di atas tahta itu dan di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu, Wahyu pasal 5, ada sebuah gulungan kitab. Jadi kenapa kau bilang Tuhan itu berbentuk angin, elang? Mana? Enggak. Saya bilang roh itu tidak berbentuk. Nah, di mana bentuknya manusia? Silakan. Di mana bentuknya manusia? Di atas tahta itu duduk seorang. Ada yang duduk seorang. Duduk seseorang? Iya, siapa? Iya, coba silakan. Yang duduk seseorang itu adalah Bapa. Di tangan kanan dia ada sebuah gulungan kitab di tangan kanannya. Jadi Bapa itu bentuknya laki-laki yang duduk di atas tahta elang. Mana ayatnya di situ bentuknya laki? Bentar. Mana? Bacakan dulu ayatnya. Bapa bentuknya laki-laki. Sebelah kanan.
Kan dibilang duduk seorang. Seorang itu laki-laki bukan? Saya Oke. bacakan lagi ya. Ya, Solata, bentar dulu. Saya sabut dulu teman-teman. Solata, silakan tanggapi dulu Luga ini. Ya. Oke, gimana? Ya, katanya Bapak itu seorang laki-laki. Kalau Yesus ya seorang laki-laki. Enggak, Bapak. Kita enggak bicara Yesus. Yesus sudah jelas. Kalau Bapak ya, ya namanya kalau hanya penyebutan ya Bapak itu kan berarti laki-laki toh. Responi ya. Bukan, Bapak itu berjenis kelamin. Dia sudah bentukan Bapak itu manusia. Ya. Coba meet dulu. Dan dia adalah laki-laki. Nah itu, silakan ditanggapi di situ. Saya respon, boleh nggak saya respon? Kalau Siapa nih yang mau respon? Avenger. Iya, saya dulu ya. Bentar, Avenger dari mana? Avenger dari mana? Laki-laki? Saya pria. Kok laki-laki? Pria. Kristen apa? Protestan, Katolik? Saya Bible believer. Apa itu Bible River itu? Ya, itu ya Bible believer, kami Bible believer. Ini makin parah lagi nih. Yang benar-benar lah dulu. Gila. Oke, Protestan. Enggak. Protestan gerejanya apa? Baptis Independen. Baptis gitulah. Jangan ngarang-ngarang kamu. Kalian memang Kristen ini suka buat karang-karangan. Oke, silakan tanggapi Nabi Luga. Sependapat nggak? Tapi Luga ya, tanggapi. Allah itu disebut Bapa itu karena dia itu maha pencipta, dia itu sang maha kuasa yang menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya, ya kan? Ya, seperti apa bentuknya? Coba, enggak, ini ada dubbing nih, Luga. Coba diam dulu, Luga. Silakan. Ya, jadi Bapa itu bukan berarti kami menyebut Allah itu Bapa, bukan berarti Allah itu bergender, yang nggak begitu gitu. Makanya harus dipahami dulu. Ini Luga Tambunan kan Kristen juga, tapi kok aneh ya? Kok apa namanya Allah dibikin gender loh. Roh Kudus dibilang perempuan, ya kan? Bapa dibilang pria tua. Kan aneh kayak gitu kan? Itu tafsiran dari mana? Itu. Makanya pahami dulu Tritunggal itu apa. Iya, jadi menurut kamu gambar Allah yang sesungguhnya seperti apa? Jadi dalamnya Elohim itu atau Allah itu yang berasal dari kata ilaha, Allaha, atau dalam bahasa Ibrani Elohim. Gambarnya jangan lama-lama, gambarnya. Ya gambarnya ya, maksudnya gambar bagaimana? Bentuk dan gambar Allah itu seperti apa? Angin Gambaran kah? ya, putranya yang turun ke dunia menjadi manusia bagaimana sih? Ya, yaitu firman-Nya. Itu kan Yesus yang kami tanya Bapak. Kolor lama kali kau jawabnya. Bapak gambarnya seperti apa? Ya Bapak. Hah? Roh Roh itu gambarnya seperti apa? ya nggak ada gambar. Roh. Berarti angin. Udah titik. Intinya angin. Udah. Sekarang elang. Dia bilang angin. Sekarang kau apa? Ya, coba kamu jadi Allah itu roh. Bapa tidak pernah menjadi manusia. Jadi Allah itu dipanggil Bapa sebagai gambaran bahwa kedekatan antara anak dan manusia. Ya, kedekatan antara anak dan manusia. Bahwa Allah dipanggil Bapa oleh bangsa Israel. Seorang bapak itu melindungi anaknya. Bukan berarti dipanggil bapak. Bapak itu berjenis kelamin laki-laki, bukan. Ya, bukan. Alkitab mengatakan Allah itu dipanggil Bapa. Banyak ayat yang mengatakan itu. Tapi nggak ada dalilnya. Jadi gini. Banyak dalil. Saya kasih dalilnya ada. Banyak di perjanjian lama ada. Yesus kan Allah itu cowok, dipanggil Bapa. Kalau cowok anaknya, maka bapaknya kenapa jadi angin? Itu rumus dari mana? Coba jawab. Anaknya cowok, tapi bapaknya angin. Coba jawab, rumus dari mana itu?
Bukan, angin itu ibarat tidak terlihat. Paham nggak di sini kamu? Roh itu kan ibarat angin, nafas. Angin dan nafas itu bisa nggak terlihat, itu masalahnya. Bisa nggak angin, nafas itu berjenis kelamin nggak? Di situ main nalar sederhana aja, nalar logikamu. Angin berjenis kelamin nggak? Nafas itu berjenis kelamin nggak? Kamu kurasa dulu SD belum tamat kurasa. Jadi kamu ngarang bebas di sini. Ya. Ini sih, Nah, nah kan kabur kan si Luga kan? nah ini dia kabur udah sebentar aja dia. Berat saudara-saudara meninggal. Coba Pio panggil ambulan. Kamu lama kali panggil ambulan. Kabur. Nah, ini teman-teman, makanya ya banyak pengarang-pengarang Kristen Protestan. Ini banyak karangan-karangan. Nanti di Saksi Yehova mengatakan Yesus diciptakan. Apakah benar Yesus diciptakan? Nanti ada lagi mengatakan Tuhan itu laki-laki. Macam-macam penjelasannya. Bingung kita. Makanya harus ada magisterium, kuasa mengajar, ya, yang mengajarkan itu, ya. Jadi nggak beda-beda. Ya, nggak boleh beda-beda. Jadi ajaran itu cuma satu. Enggak. Sejak kapan kalau anaknya cowok, bapaknya jadi angin? Setahu saya kalau bapak anaknya cowok, bapaknya pasti cowok karena anak itu gambaran dari bapaknya. Disebut anak. Itu kalau kau manusia. Jangan kau samakan. Makanya cara persepsi kau sudah salah. Ngapain Tuhan jadi manusia? Kau buat Siapa suruh Allah Tuhan itu jadi manusia. Sebentar, Siapa suruh Tuhan Luga. jadi manusia? Siapa yang suruh Tuhan jadi manusia? Kalau Allah, oke, Allah itu manusia atau bukan? Saya tanya. Allah itu bukan manusia, tapi siapa suruh dia jadi manusia? Oke, kalau Allah itu bukan manusia, nggak ada gender. Kalau Allah bukan manusia, ada gender nggak? Lalu kenapa Yesus? Jawab, kalau Allah bukan manusia, ada gender atau tidak? Masalahnya berarti yang salah Yesus. Jangan jawab, jangan kemana-mana. Loh, Jawab, kalau Allah bukan manusia, ada gender atau tidak? ada. Emang nekatnya nyata ada. Kalau Allah, oke, kalau Allah bukan manusia, ada gender. Di mana gendernya? Laki-laki dan perempuan Memang. diciptakan itu menurut gambar Allah. Jadi gender itu sudah Mengalahkan ada si Luga sebelumnya. ini dengan akal sehat aja udah kalah. Belum lagi kita pakai ayat nantinya. Saya akan bawa ayat. Oke, saya bicara dulu ya. Siapa suruh Tuhan jadi manusia? Siapa suruh juga Yesus ngaku anak Allah? Kalau Yesus tidak sama dengan Bapaknya yang di langit saya, jangan ngaku anak Allah. Harusnya yang ngaku perabotan Allah, ngaku kucingnya Allah, bukan anak Allah. Bodat. Ngerti nggak? Mana ayat yang kamu katakan itu? Yesus kan mengaku Bentar, anak mana Allah. ayat yang kamu katakan itu? Bapak itu berjenis kelamin, mana ayatnya? Loh kan Yesus anaknya sudah ngaku Allah Bapaknya, berarti kan sama. Oke, kemanusiaan Yesus ini dari mana? Kemanusiaan Yesus ini dari mana? Siapa yang suruh jadi manusia? Kucing, dengar dulu, kucing. Siapa suruh? Kucing, tikus, dengar dulu. Ikuti gaya gue lah. Oke, iyalah kamu saya ikuti gayamu untuk cara berpikirmu. Coba, kemanusiaan Yesus ini dari mana? Lahir. Kemanusiaan Yesus, ya dia menjadi manusia yang karena manusia itu segambar dengan dirinya. Memang nekat. Saya Kenapa tanya, dia nggak jadi kucing? benar, Luga, Dari Allah, kemanusiaan dari Yesus Allah. ini dari mana? Dari Dari Allah. sorga atau dari Bunda Dari Maria? sorga. Dari sorga. Mana ayatnya Yesus itu kemanusiaannya dari sorga? Yesus berkata, Jangan daging- kita pakai ayat. Kamu kalau ngarang-ngarang anak TK pun bisa ngarang-ngarang. Coba pakai ayat, silakan. Mana? Kemanusiaan Yesus berasal dari sorga. Nanti saya akan kasih ayat sama kamu. Saya suka pakai ayat. Silakan, pakai ayat. Silakan Luga. Mana nih? Yesus Kenapa? berkata,
Akulah Kemanusia- roti hidup dari surga. Roti itu daging, roti hidup yang turun dari surga. Barang siapa memakan dagingku, dia akan memperoleh hidup kekal. Jadi roti badan Yesus itu dari surga. Berarti lu gak wanes dong. Berarti lu gak wanes ini. Bukan. Yohanes Yesus Bapa. Yesus anak kok. Di situ Yesus berbicara. Roti, Bentar. akulah roti yang turun dari surga. Roti itu kan Ya. badan. Oke, akulah roti yang turun dari surga. Oke, roti itu bentar. Tubuhnya Iya, Yesus. bentar. Roti itu masuknya kemana? Langsung berubah jadi manusia atau roti itu masuk ke rahim Maria? Bagaimana kamu menjelaskannya? Ya, mau masuk ke dalam rahim Maria nggak masalah. Jadi ya. bentuknya dulu Yesus roti. Bentar. Yesus dulu bentuknya roti, baru masuk kemana dia? Ke perut Maria. Iya, Yesus itu turun dari surga ke perut Maria, tapi tubuhnya Yesus itu adalah roti dari surga, makanya bisa memberikan hidup yang kekal. Makanya kan Yesus kan membuat perjamuan kudus kan, inilah dagingku yang diserahkan bagi kamu. Nggak mungkin daging Yesus tuh dagingnya Maria, daging berdosa. Gimana sih? Oke, Dia jadi kan Yesus kudus. itu dulu bentuknya roti masuk ke dalam rahim Maria, bentuknya roti gitu. Bukan bentuk roti, tapi itu kan Jadi gimana? Coba jelaskan. Jelaskan yang bagus dong. Aku biar paham. Bagaimana? Karena akulah roti hidup yang turun dari surga. Bagaimana maksudnya? Dia